Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doi Citra Mulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan proposal mini tesis saya dengan judul Pengembangan Desain Pembelajaran Biologi berbasis proyek berbantuan AI dengan strategi Work Example Finding untuk mengurangi beban kognitif dan fragmentasi pengetahuan siswa SMA. Baik, dari penelitian saya sendiri dilatar belakangi dengan adanya permasalahan kompleksitas materi dari mata pelajaran biologi. Salah satunya adalah struktur dan organel sel, di mana pada materi di sini banyak sekali istilah ilmunya, kemudian hubungan antar komponen selnya itu terjadi secara kompleks, dan mekanismenya biologis abstrak seperti itu, sehingga tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa. Hal ini itu akan menyebabkan beban kognitif yang dimiliki oleh siswa itu akan cenderung tinggi dan kesulitan untuk mengintegrasikan konsep yang mereka pahami, yang dimana nantinya akan berdampak pada working memory yang dimiliki oleh siswa itu akan overload. Akhirnya pembelajarannya itu akan cenderung untuk bersifat hafalan bukan pemahaman secara mendalam seperti itu. Nah, akan tetapi pada kenyataannya memang sudah dilakukan beberapa upaya dalam proses pembelajaran, misalkan menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek seperti penggunaan model pembelajaran project based learning, problem oriented project based learning dan lain sebagainya, yang nantinya akan mendukung investigasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Namun pada implementasinya itu masih memiliki kendala. Misalkan siswa itu masih cenderung bingung pada fase awalnya dalam memahami fenomena, kemudian merumuskan masalah, hingga dalam merancang investigasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya, siswa itu akan cenderung untuk membagi pengerjaan secara berkelompok pada individu tertentu. Namun, pembagian mereka lakukan itu tidak terbagi secara merata, sehingga tidak semua siswa itu terlibat dalam konstruksi pengetahuan yang secara utuh. Akibatnya nantinya akan muncul fragmentasi pengetahuan pada level individual seperti itu. Artinya di sini ada gap teori dan juga praktik pembelajaran, di mana pada secara teoritis desain pembelajaran kompleks itu harus mengelola intrinsic load, kemudian extraneous load, German load untuk pembentukan skema optimal. Akan tetapi pada kenyataannya proses pembelajaran itu masih minim scaffolding selama investigasi, sehingga siswanya mengalami kesulitan, kemudian aktivitasnya itu secara simultan terlalu banyak, sehingga akan menimbulkan split attention itu sendiri, kemudian working memorinya menjadi terbebani, dan retensi konsepnya itu menjadi rendah, yang nantinya akan menghambat transfer informasi dari working memory ke long term memory. Nah, hal ini dapat dilakukan solusinya menggunakan pendekatan solutif berbasis teori cognitive load theory, di mana bentuk dari cognitive load theory sendiri di sini saya menggunakan konsep mapping, work example finding, dan juga artificial intelligence. Di mana untuk konsep mapping sendiri akan membantu siswa dalam mengorganisasi dan integrasikan konsep, sehingga nantinya akan mengurangi extraneous load serta mendukung German load dan pembentukan skema itu sendiri. Nah, kemudian untuk work example finding-nya, nanti siswa akan diberikan bentuk penyelesaian di awal, dan nantinya akan bantuan tersebut dikurangi secara bertahap, entah itu menggunakan STEM questions, quizzing, dan juga prompting, sehingga nantinya akan membantu siswa untuk membangun kemandirian berpikirnya sendiri. Dan di sini saya juga akan menggunakan scaffolding artificial intelligence atau AI, yang nantinya akan digunakan untuk membantu dalam proses eksplorasi informasi, kemudian visualisasi mekanisme biologis, dan menjelaskan hubungan antar konsep secara adaptif seperti itu. Sehingga tujuan dari penelitian saya di sini adalah yang pertama mengembangkan desain pembelajaran biologi berbasis proyek berbantuan AI dengan strategi work example finding untuk mengurangi beban kognitif siswa, kemudian mengurangi fragmentasi pengetahuan, dan membantu integrasi konsep biologi secara mendalam. Nah, selanjutnya di sini bab 3 saya metode penelitian menggunakan desain penelitian pengembangan atau R&D menggunakan model EDDI untuk mengembangkan desain pembelajaran berbasis proyek berbantuan AI berdasarkan cognitive load theory guna mengurangi beban kognitif serta fragmentasi pada materi, struktur, dan juga organelle cell itu sendiri. Nah, untuk tahapannya sendiri terdiri dari 5 tahap. Ada tahap menganalisis, kemudian mendesain,
mengembangkan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi. Di mana pada tahap menganalisis saya akan menganalisis dari segi permasalahan apa yang dialami oleh siswa. Kemudian di sini juga saya akan menganalisis dari beban kognitif tinggi apa yang dialami siswa, serta fragmentasi pengetahuan siswa melalui observasi dan juga studi literatur. Nah, kemudian untuk tahap desain, di sini saya akan merancang desain pembelajaran PWBL berbantuan AI dengan strategi work example fading yang nantinya akan didasarkan dari cognitive load theory dan prinsip beban kognitif itu sendiri. Kemudian pada tahap develop atau merancang, di sini saya akan membangun atau mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan instrumen cognitive load, kemudian instrumen fragmentasi pengetahuan, yang nantinya untuk cognitive load saya akan membangun semacam instrumen dalam bentuk kuesioner. Sedangkan untuk instrumen fragmentasi pengetahuannya nanti akan menggunakan konsep mapping. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Di sini saya akan mengimplementasikan desain yang sudah dirancang yang diterapkan pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kemudian tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan desain pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, di sini saya menggunakan desain penelitian kelas eksperimen desain dengan subjek dibedakan menjadi kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Di mana pada saat sebelumnya juga sesudah perlakuan akan diterapkan pretest dan juga post-test. Untuk pretestnya sendiri nantinya akan diberikan cognitive load, pre-map, dan juga two-tier test. Sedangkan untuk post-test nantinya akan diberikan cognitive load, kemudian ada post-map dan juga two-tier test. Nah, untuk kelas eksperimen nantinya akan diberikan perlakuan modal PWBL berbantuan dengan strategi work sample fading dan juga scaffolding AI. Sedangkan untuk kelas kontrol nantinya tidak akan tetap menggunakan model PWBL tanpa adanya AI ataupun strategi work sample fading itu sendiri. Nah, untuk populasinya adalah seluruh kelas 11 SMA Tunas Luhur yang mengikuti pembelajaran tahun 2026-2027 pada semester ganjil yang mengikuti pembelajaran biologi terdiri atas 3 kelas. Untuk sampel penelitiannya terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 11.1 dan 11.2. Dan sebelum menentukan sampel penelitian dilaksanakan uji kesetaraan terlebih dahulu. Nah, untuk penentuan sampelnya kemudian digunakan teknik cluster sampling karena untuk kelas di SMA Tunas Luhur sendiri itu sudah terbentuk. Nah, selanjutnya ini merupakan jabaran variabel instrumen dan juga jenis data penelitian. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran berbasis proyek berbantuan AI dengan strategi work sample fading. Dan nantinya akan digunakan instrumen sebagaimana yang terlihat pada gambar di layar. Kemudian variabel terikatnya beban kognitif dan juga fragmentasi pengetahuan serta pemahaman konseptual dari biologi itu sendiri. Beban kognitif akan diukur menggunakan angket cognitive load question, adaptasi dari CLAPS, meliputi intrinsic load, extraneous load, dan juga German load itu sendiri. Sedangkan untuk fragmentasi pengetahuan nanti akan menggunakan konsep map berdasarkan rubrik Novak dan juga Kanas, dan ditriangulasi menggunakan two-tier diagnosis text adaptasi Tregus. Sedangkan untuk pemahaman konseptual biologi itu sendiri yaitu menggunakan two-tier diagnosis text, materi struktur, dan juga organelle cell. Kemudian untuk variabel pendukungnya dapat dilihat pada layar di depan. Nah, untuk teknik analisis datanya ada analisis deskriptif dan juga diferensial. Dapat dilihat pada layar bahwasanya di sini saya akan mendeskripsikan konsistensi keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas, baik itu dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdasarkan data hasil observasi. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya ada uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis sendiri saya menggunakan uji Markova. Hal ini dikarenakan karena saya ingin melihat pengaruh dari secara simultan, entah itu dari fragmentasi dan juga beban kognitif. Kemudian dilanjutkan ke uji multivariat, uji univariat, uji lanjut, bahkan saya akan melakukan uji efek size untuk mengetahui seberapa besar efek dari atau pengaruhnya dari penerapan desain pembelajaran yang sudah saya rancang di sini. Nah, ini merupakan lampiran instrumen beban kognitif yang diadaptasi dari CLAPS tahun 2017. Berikut merupakan rubrik fragmentasi pengetahuan yang diadaptasi dari Novak dan juga Kanas. Berikut juga dari kriteria skor fragmentasi pengetahuan tersebut. Dan ini merupakan kategori hasil two-tier diagnosis text dari adaptasi Tregus tahun 1988. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.